Perwakilan hari ini lakukan kunjungan ke rumah warga ya? Iya Bu, kita akan melakukan kunjungan ke rumah Tuan Fahrul. Jika dilihat dari data survei, istri Tuan Fahrul sedang mengandung 9 bulan. Oh, begitu ya. Kalau begitu silakan lanjutkan kunjungannya. Baik Bu. Perawat email, apakah barang dan persiapan yang sudah kita lakukan sudah semua ada di mobil? Iya, saya sudah bawa ke mobil. Apakah kita berangkat sekarang? Ayo kita berangkat. Baik. Mana kira-kira kapan lahirannya? Kalau sedang dari dokter sih kata awal 2 bulan lah. Iya mas, sekitar tanggal 5 sampai 10 lah kata dokternya. Alhamdulillah, nggak sabar ya nunggu cucu ketiga kan laki-laki lagi. Naila, Cici, sini habisin makanannya dulu. Iya mama, adek ayo habisin makanannya dulu. Dada sini nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah nggak ngomong, nggak nyiapin apa-apa loh. Apa ini? Dari luar tadi kebetulan ya kan. Mampir mau lihat cucu kemana ini berdua? Cici sama Serina. Cici, sini. Nenek, mana nenek? Ngomong-ngomong, kenapa kek Serina ini kurus kulit badan? Enggak kan stunting ini mah? Serina dari kecil memang seperti orangnya seperti ini. Ada aku dengar berita di luar bilangnya kalau anak kurus begini itu kena stunting. Periksa anakmu cepat. Iya mak, kami juga kurang kalau kami perhatikan anak-anak kena stunting karena dari dia umur 1 tahun itu dia tidak bisa melakukan seperti hal-hal seperti anak yang semua. Pergi periksa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Kami dari Puskesmas ingin berkunjung dan pemeriksaan stunting. Apakah boleh mengganggu waktunya Pak? Iya boleh. Iya boleh. Ayo silakan masuk. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Tila dan ini Perawat Tima rekan saya. Kami di sini bertugas untuk melakukan pencegahan stunting. Apakah ibu dan bapak bersedia kami melakukan pada keluarganya? Iya sus boleh. Kalau boleh tahu, Ibu bagaimana keadaan kandungannya dan Kan tafsiran lahiran juga. Alhamdulillah sus, kandungan saya baik-baik saja. Kemungkinan awal 2 bulan tafsiran dokter sus. Oh ya, Saya juga mau bertanya Pak, apakah keluarga tahu apa itu stunting? Yang saya tahu sih stunting itu kekurangan gizi. ya betul Pak, tapi saya akan menjelaskan lagi secara keseluruhan agar Ibu dan Bapak bisa tahu lebih jelas stunting itu apa. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga memperhambat pertumbuhan Ibu dan Bapak. Begitu ya sus. Saya mengerti sus. Kalau boleh tahu makanan yang disukai anak stunting apa aja sus? Idealnya makanan yang disukai anak stunting itu sebaiknya mengandung nutrisi penting. Misalnya seperti protein, zat besi, kalsium, dan vitamin. apakah bapak dan ibu mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh rekan saya? Ya sus.
Oh, baik Pak. Di sini saya juga akan menambahkan bagaimana dampak dan pola hidup bersih dari stunting. Dampak dari stunting yaitu menghambat pertumbuhan fisik, menurunkan daya tahan tubuh, masalah kesehatan jangka panjang, mengganggu metabolisme dan terjadinya resiko rendahnya produktivitas di masa depan. Di sini kita juga menganjurkan kepada keluarga Bapak untuk hidup bersih, di mana kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan terus dijaga, dan makanan yang sehat, serta melakukan akses ke layanan kesehatan. Apakah Bapak dan Ibu mengerti tentang apa yang kami jelaskan? Ya, sama. Oh iya, di sini kami juga ingin mengetahui bagaimana persiapan dan kesehatan keluarga dalam menghadapi persalinan Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu? Saya optimis semuanya akan berjalan lancar, Sus. Pada masa kehamilan Ibu merasakan sakit perut? Iya, Bu. Terkadang saya merasakan. Apakah disertai dengan nyeri yang sangat hebat? Tidak, Bu. Oh, baiklah Bu, kandungan Ibu tidak apa-apa. Hati-hatilah jika disertai dengan gejala-gejala lain atau disertai dengan nyeri yang sangat hebat. Atau jika Ibu tidak ingin keliru dengan sakit perut seperti normalnya, maka Ibu harus mengetahui dan membedakan antara sakit perut yang normal dan sakit perut yang berbahaya. Yesus, makasih atas pengetahuannya. Oh iya, Ibu juga jangan lupa jaga pola makan dan jangan sampai kelelahan agar kesehatan Ibu dan bayi sehat dan persalinan bisa berjalan dengan lancar. Yesus. Mama, tadi di sekolah aku belajar berhitung loh, tapi susah. Oh iya, nanti kita belajar berhitung lagi ya. Mama, aku juga mau belajar berhitung. Iya, nanti kita belajar sama-sama. Ya, masuk saja dulu ya, kami tanya-tanya dulu. Ayo masuk. Ya. Anak-anak ibu ya? Yesus. Umurnya berapa sekarang Ibu? Serina 7 tahun, sedangkan Cici 5 tahun, Sus. Apakah sudah pernah diukur tinggi badannya? Seringkali badan Serina 95 cm, sedangkan Cici 90 cm. Ada apa ya, Sus? Apakah ada hal lain yang mungkin mempengaruhi kesehatan anak-anak ibu? Seperti pola makan, riwayat penyakit atau faktor lainnya? Mungkin karena ekonomi juga sus, sehingga kami harus membatasi makanan yang harus kami beli untuk anak-anak kami. Mungkin juga karena anak pertama saya sering sakit karena terkena diare itu selalu menolak makan dan Oh, jadi begitu. Kalau dilihat dari usianya, seharusnya tinggi badan dari anak pertama Ibu, Serina 110 cm dan Cici 90 cm. Kami khawatir bahwa anak pertama Ibu bisa berisiko terkena stunting. lalu bagaimana caranya bisa sembuh dari stunting, Bu? Untuk sembuh dari stunting berawal dari perubahan gaya hidup, pola makan, dan pemberian perawatan medis. Kami akan memberikan dukungan kepada anak ibu, jadi ibu jangan khawatir. Kami akan membantu anak ibu untuk mencegah terjadinya stunting. Dengan pemberian nutrisi yang tepat, kami akan membantu anak ibu tumbuh kembang dengan sehat. Pak, saya khawatir dengan anak kita nanti terkena stunting juga. Mama tidak usah khawatir, pokoknya kita sebagai orang tuanya cukup memberikan yang terbaik saja. Pak Bu, jangan khawatir, stunting bisa dicegah dengan pemberian nutrisi yang cukup bagi ibu dan bagi bayinya. Saya hanya takut melakukan hal yang salah, Sus. Ibu yang tenang ya, kami akan membantu ibu untuk mencegah terjadinya stunting untuk tidak terkena stunting ke depannya. Ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu atas wawancaranya hari ini. Mungkin besok kami akan datang lagi besok untuk berkunjung. Yesus boleh. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Kami pamit dulu ya Pak. Iya. Terima kasih Bu, Bapak. Sampai pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kenapa nak tadi ngomongin apa perawatnya? Apakah ngomongin soal kehamilannya Ima? Bukan Bu, mereka datang membahas tentang stunting. Kebetulan mereka melihat Serina cirinya terkena stunting begitu. Kan bener anak itu kena stunting. Aku bilang juga apa tadi?
Kamu ini gimana sih anakmu loh? Maaf Sampai bisa maupun cerita nggak baik ngomong kayak gitu sama anak sendiri. Bima, periksakan anak kamu ya cepat-cepat ke puskesmas. Si Dede juga diperiksakan dengan cepat-cepat, kalau nanti ada kemungkinan dia stunting juga. iya supaya nggak kena juga itu nanti. Kasihan kalau anak kena Iya Bu, stunting. kebetulan mereka datang lagi besok. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Sus. Selamat Sus. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, kami datang lagi untuk memantau perkembangan keluarga Bapak Ibu. Apakah boleh? Yesus, silakan. Maaf Pak Bu, kami tidak mengkonfirmasi untuk membawa dua rekan kami lagi. Ini perawat Nisa dan ini perawat Vini. Mereka akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik dan pemberian edukasi kepada keluarga Bapak. Ya Sus, tidak apa-apa. Silakan Sus. Sebelum mereka melakukan tindakan fisik, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara meningkatkan nafsu makan dan pemberian nutrisi pada anak. Apakah boleh Pak Bu? Ya, boleh. Cara meningkatkan nafsu makan anak yaitu dengan lebih memperhatikan langkah penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu kita harus mempersiapkan makanan yang menarik, bervariasi menu, disajikan dalam bentuk sedikit tetapi diberikannya sesering mungkin, dan melibatkan juga anak dalam proses pembuatan makanan. Dan di sini juga lingkungan sangat berperan penting dalam pemberian nutrisi pada anak, yang untuk memastikan kita bisa memberikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, yaitu dengan aksesibilitas makanan yang sehat, perilaku yang positif, pengaruh sosial, dan juga pengaturan waktu makan anak. Maksud makan sedikit tapi sering itu Sus bagaimana? Jadi begini Pak, makan sedikit namun sesering mungkin itu misalnya begini, anak Bapak tidak mau makan dengan porsi yang banyak, Bapak bisa mengurangi porsinya lebih sedikit. Tapi jika anak Bapak masih belum ingin makan, Bapak bisa mungkin memberikan permainan atau yang dia sukai. Begitu ya Sus, saya paham. Mungkin nanti saya bisa melakukannya. Ya Pak, bagus. Jadi Pak, perawat Nisa dan perawat Vini akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Oke, ya silakan Sus. Saya tinggal anak dulu saya Sus. Ibu, saya mau ini periksa tekanan darah. Terus. Sini deh. Baik Bapak Ibu, anak Ibu yang bernama Sarina terkena stunting. Jadi hasil penjelasan saya tadi, anak Ibu yang bernama Sarina harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Terus, bagaimana dengan anak saya dan tindakan apa yang saya harus lakukan? Baik, saya jelaskan tindakan yang harus dilakukan saat anak menderita stunting. Ketika anak menderita stunting, yang dapat dilakukan oleh keluarga untuk membantu anak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan dan memperbaiki kondisi kesehatannya seperti konsultasi dengan dokter, perencanaan nutrisi yang baik, pantau pertumbuhan dan perkembangan, serta stimulasi perkembangan, dan akses layanan kesehatan dan dukungan pendidikan dan kesadaran. Dan mendapatkan dukungan. Saat ini ibu hamil harus bisa memenuhi kebutuhan nutrisi seperti makan sayuran, asam folat dan protein dari kacang-kacangan, kalsium dari susu dan ikan dan lain-lain. Setelah melahirkan, ibu lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, imunisasi rutin, pemberian ASI eksklusif dan menjaga kebersihan lingkungannya. Saat ini ibu fokus menjaga pola makannya. Yesus, baik, saya akan memperhatikan pola makan kedua anak saya. Sus, bagaimana dengan kondisi Serina? Apakah bisa sembuh dari stunting?
Mohon maaf Pak, usia anak Bapak sudah melewati batas pencegahan stunting karena kondisi ini dapat dicegah sebelum anak Bapak berusia 1-3 tahun. Tapi Bapak perlu memperhatikan kondisi anak Bapak dan Ibu dan memperhatikan pola makannya. Yesus, ini mungkin kesalahan kami karena kami mengabaikan terkait dengan pola makan anak kami. Baguslah Pak dan Ibu. Harapan kami Bapak dan Ibu tetap fokus kepada anak Bapak dan Ibu. Baik, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal penting yang untuk menambah kesadaran dan motivasi Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ada kesehatan dan kesejahteraan anak. Terus yang kedua itu ada peran penting keluarga. Yang ketiga itu ada konsekuensi jangka panjang. Yang keempat itu ada dukungan sosial dan komunitas. Dan yang kelima itu harapan dan peluang keluarga. Baik, itulah tadi beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan. Apakah Bapak dan Ibu dapat memahaminya? Yesus, kami paham. Harapan kami Bapak dan Ibu akan dapat melaksanakan apa yang kami sampaikan untuk kesejahteraan bersama dan bagi keluarga kecil Bapak dan Ibu. Yesus, terima kasih. Kalau begitu terima kasih juga terhadap kerjasamanya Pak atas pencegahan stunting yang kami lakukan. Kami harap anak Bapak dan Ibu bisa tumbuh dengan sehat dan bisa sesuai dengan usia-usianya. Kami mohon pamit dulu ya Pak. Kalau ada masalah tentang kesehatan Bapak, silakan ke layanan kesehatan langsung segera ya. Yesus. Kami pamit dulu ya Pak. Terima kasih atas semuanya Pak. Terima kasih Bu. Kesempatannya Adek. Sehat Adek, Adek sehat ya. Adek sehat ya. Bapak pamit dulu. Dan sekali Bu. Yesus. Hati-hati ya, Sus. Pamit dulu ya Pak. Dadah. Terima kasih, Sus. Yang ke baru sudah.